Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Insya Allah hari ini akan ada banyak sekali yang kita bahas. Dan kalau kita bicara seputar bahasa Inggris ini bisa jadi menjadi salah satu momok bagi banyak orang, termasuk mungkin saya dulu. Dan memang banyak sekali dunia kerja yang menginginkan bahwa salah satu bahasa yang harus dikuasai adalah bahasa Inggris. Nah, kalau membahas seputar bahasa Inggris untuk rekan Unesa, kali ini di Bincang Unesa akan ada tamu spesial yang akan bicara banyak seputar Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris di Unesa. Dan kali ini sudah hadir bersama saya Bapak Ahmad Munir SPD MED PhD. Beliau adalah Kaprodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni. Langsung Tia sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir. Pak Munir. Terima kasih Mbak Tia. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Tia. Jadi awal saya ketemu sama beliau adalah hari ini dan aura positif, aura kebahagiaan sudah beliau tularkan. Amin, amin. Kalau saya bicara seputar bahasa Inggris ya Pak Munir, kalau saya dulu bahasa Inggris itu buat saya pelajaran yang menakutkan. Kenapa? Karena saya lahir di Indonesia, keluarga Jawa, tinggal di Surabaya. Pastinya kalau ngomong bahasa Inggris itu butuh effort yang lebih. Entah saya ngomongnya spellnya ini bener apa enggak, nanti dibetulkan ya Pak Munir ya. Jadi butuh usaha yang keras untuk bisa pakai bahasa Inggris. Nah, menurut Pak Munir, bahasa Inggris ini sebetulnya bahasa yang seperti apa sih Pak? Apakah mudah untuk diaplikasikan atau bagaimana? Kemudian trik-trik apa aja sih? Terima kasih Mbak Tia. Jadi sebenarnya bahasa Inggris saat ini itu adalah bahasa internasional gitu ya. Jadi memang betul zaman dahulu istilahnya peran bahasa Inggris itu berbeda dengan bahasa Inggris yang saat ini, hari ini terutama ya. Zaman dahulu kebanyakan bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa asing yang harus sama dengan ini penutur aslinya. Jadi misalnya kan kita lebih mengenal bahasa Inggris Amerika, bahasa Inggris dan bahasa Inggris Australia. Namun seiring berjalannya waktu semakin banyak orang bisa berbicara bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris di seluruh ya pojokan dunia, tidak pelosok tapi pojokan dunia ya. Akhirnya apa? Jumlah penutur bahasa Inggris di dunia ini itu sudah lebih dari 1 miliar gitu ya. Iya, sangat banyak. Sehingga menjadi bahasa internasional. Seakan-akan bahasa Inggris sekarang ini bukan miliknya orang Inggris, bukan miliknya orang Amerika, bukan miliknya orang Australia. Nah, ini yang menyebabkan sekarang ini lebih mudah orang berbahasa Inggris, dalam arti karena banyak yang bisa bahasa Inggris ya. Jadi misalnya orang Korea ke Indonesia misalnya, ini orang Indonesia yang bisa bahasa Korea dikit, tapi betul, kalau dia ngomong bahasa Inggris banyak yang ngerti gitu. Ada yang nyambung gitu ya. Nah, itu salah satu ini ya pergerakan ini ya, status bahasa Inggris itu sudah bergeser menjadi bahasa internasional. Yang kedua, karena sekarang orang sudah melihat itu bahasa Inggris sekarang sudah diajarkan mulai anak-anak karena kebutuhan tadi itu, sehingga di posisi umur misalnya umur 12 zaman dahulu baru diperkenalkan bahasa Inggris karena baru SMP kelas 1 zaman saya itu ya. Sekarang 12 sudah ngecepret gitu ya. Iya, cascis sudah karena TK sudah bahasa Inggrisan. Jadi begitu. Jadi saya kira saat ini bukan momok lagi bahasa Inggris. Justru sekarang yang mungkin kita ini kan adalah bahasa daerahnya ini ya. Jadi ada pergeseran gitu ya bahasa. Betul. Jadi memang dari sisi ini ya sudut pandang ilmu kebahasaan memang begitulah bahasa. Jadi bahasa itu bisa mati gitu ya. Kalau nggak ada penggunanya, begitu pergeseran peran bahasa di dalam masyarakat itu juga akan menyebabkan seperti itu gitu ya. Jadi begitu. Saya kira positif sekarang bahwa lebih banyak orang ya, hampir di seluruh segmen kehidupan, tidak hanya orang kaya ya, hampir sampai di daerah-daerah aja banyak yang bisa bahasa Inggris. Betul. Gitu Mbak Tia.
Dan bukan berarti karena sekarang Pak Munir berada di prodi bahasa Inggris kemudian mengatakan ini bukan momok gitu ya, tapi memang betul ya, ini menjadi akhirnya sebuah bentuk pergeseran di mana anak sekarang yang kecil pun bisa bahasa Inggris, entah dari saluran mana gitu ya, ternyata karena Betul. banyak sekali saluran yang membuat mereka tuh akhirnya ngomong bahasa Inggris tuh lancar gitu kan, Betul bahkan lebih sekali. pintar Nah, dibandingkan orang tuanya. benar sekali. Nah, karena itu sekarang menjadi tantangan. Lah kalau gitu untuk jadi guru bahasa Inggris kan tidak perlu masuk prodi pendidikan bahasa Inggris. Wong semua orang bisa bahasa Inggris kok. Bahkan ibunya bisa jadi guru bahasa Inggrisnya begitu. Ini tantangan nih bagi prodi S1 pendidikan bahasa Inggris. Bagaimana bahwa yang nanti masuk di S1 pendidikan bahasa Inggris itu lebih dari sekedar orang yang bisa berbicara bahasa Inggris, tapi bisa mengajarkan ya bahasa Inggris secara efektif, efisien gitu ya. Yang akhirnya kan jadi pembeda dia. Oh, dia bisa bahasa Inggris tapi nggak bisa ngajar bahasa Inggris. Ya, efisien. Oh, dia bisa ngajar bahasa Inggris tetapi tidak seefektif, efisien alumni lulusan S1 pendidikan bahasa Inggris Universitas Negeri Surabaya. Begitu. Ini tantangannya begitu. Yang ini setuju saya. Iya. Nah, bicara seputar kegiatan di prodi S1 pendidikan bahasa Inggris. Sebagai Kaprodi, Pak Munir, boleh dong cerita gitu kan di sana awal mulanya, kemudian kalau boleh juga diceritakan sejarah ada prodi di S1 pendidikan bahasa Inggris di UNESA. Iya, prodi kami S1 pendidikan bahasa Inggris ini berdirinya ya sama dengan berdirinya UNESA ya tahun 1963. Masih ingat ya kalau kita baca sejarah UNESA kan ya bukan di kampus kita yang saat ini yang mega besar ini ya, bukan juga di Ketintang, tapi dulu yang di ini kampus kecil-kecil itu ya, Jalan Kayu ya gitu. Pada mulanya seperti itu. Jadi tahun 1963 sudah ada di sana ya. Sudah ada asal muasal ya benih jurusan pendidikan bahasa Inggris ya. Sama ya dengan beberapa prodi yang lain. Saya kira salah satunya adalah olahraga juga begitu. Nah, seiring pergeseran waktu gitu ya, prodi pendidikan bahasa Inggris itu pindah kan kampusnya ke Ketintang ya, tahun 70-an itu sudah pindah ke Ketintang begitu. Terus pada tahun 1999 ketika ada perluasan mandat dari IKIP ya, dulu sekali lagi dulu saya IKIP. Lupa saya namanya tadi. Namanya dulu IKIP Surabaya, IKIP tahun Surabaya. Itu sampai tahun 1999 itu ada perluasan mandat menjadi Universitas Negeri Surabaya. Nah, khusus kami jurusan pendidikan bahasa Inggris setahun sebelum perluasan mandat itu kami membuka satu program namanya Prodi S1 Sastra Inggris. Inggris. Betul. Jadi ada perubahan nama jurusan akhirnya pada waktu itu. Asalnya kan jurusan pendidikan bahasa Inggris, tapi karena sesudah dibuka prodi sastra Inggris namanya jurusan bahasa dan sastra Inggris. Bahasa dan sastra Inggris. Dengan 2 program studi S1 pendidikan bahasa Inggris dan S1 sastra Inggris. Jadi yang sebelumnya itu sebelum tahun 98 yaitu jurusan pendidikan bahasa Inggris, tidak ada yang lain gitu. Nah, perkembangannya seperti itu. Jadi terus tahun 99 pindah ke sini ya, begitu. Di kampus Ketintang. Pindah ke di Lida. Lida akhirnya kampus kan Lida. gitu. Seiring perpindahan Fakultas Bahasa dan Seni begitu. Jadi kalau dihitung itu sudah berapa ya? 37 sampai 57 ya. Hampir 57 tahun ini kami sudah berdiri. Alumni kami sudah banyak sekali. Usia yang cukup matang ya. Iya, begitu. Matang sekali ini sudah lebih dari 50 tahun ya. Alumni banyak yang ini yang menjadi pesohor ya, begitu. Salah satunya ini ada yang menjadi news anchor di salah satu TV swasta gitu terkenal ya. Yang jelas yang tidak bisa kita sangkal adalah jumlah guru dan dosen ya bahasa Inggris ya. Ini hampir menyebar ke seluruh dunia. Bahkan ada yang menjadi
yang seangkatan saya dulu tahun 95 itu ada yang menjadi dubber untuk dubber di di Bandara Internasional Dubai sana ya, luar begitu biasa. ya, begitu. Jadi menarik ini. Dan tinggalnya di Indonesia, di Czech Republik Ceko gitu. Tapi kerjanya di sana. Jadi seperti itu. Jadi kami sudah lama begitu memberikan layanan kepada masyarakat, yaitu memberikan pendidikan guru bahasa Inggris gitu. Nanti yang khusus sastra Inggris nanti kan ada kaprodinya yang diundang khusus untuk menyampaikan itu ya, begitu ya. Tapi kami satu gedung gitu, satu ini ya, karena jurusannya sama, jurusan bahasa dan sastra Inggris, ada 2 prodi. Nah, S1 pendidikan bahasa Inggris dan S1 sastra Inggris gitu ya. Dan dari beberapa yang sudah disampaikan Pak Munir kayak lulusannya banyak jadi pesohor gitu kan. Apakah ini juga termasuk menjadi visi misi dari prodi S1 pendidikan bahasa Inggris? Betul. Jadi memang visinya itu kukuh ya. Kukuh. Unggul dalam kependidikan bahasa Inggris, kemudian kukuh dalam ilmu bahasa Inggris. Jadi tidak hanya kependidikan tapi juga keilmuan begitu ya, yang terus mengembangkan kemampuan peserta didik mahasiswa ya, dengan tidak meninggalkan kearifan lokal gitu ya. Begitu kami visinya itu seperti itu ya. Saya unggul sebagai unggul di bidang kependidikan bahasa Inggris, kukuh di bidang keilmuan bahasa Inggris ya, serta menjunjung tinggi kearifan lokal ya, dan berpartisipasi di level global ya, regional sampai tahun 2025 begitu. Ya, karena itu hari ini itu ada ini rintisan untuk akreditasi internasional, AKAS begitu, Accreditation for Quality Assurance. Kami ingin berpartisipasi seperti itu, jadi supaya betul bahwa kami memang secara regional dan internasional itu memang mampu begitu. Ya, mumpuni begitu. Unggul. Jadi, ya gitu ya. Visi misinya tidak sekedar slogan atau tidak sekedar kita baca ditempelkan semua tahu, tapi memang lulusannya juga menjadi kepanjangan tangan dari visi misi tadi. Benar sekali ya. Itu tadi sudah disampaikan bahwa memang alumninya memang sudah terbukti seperti itu ya, memang unggul gitu di ilmu kependidikan ya, dan kukuh di ilmu bahasa Inggrisnya gitu ya. Dari banyaknya lulusan, saya jadi punya pandangan bahwa memang mahasiswa yang ngambil prodi S1 pendidikan bahasa Inggris ini banyak gitu ya. Karena melihat ternyata kakak tingkatnya atau alumninya itu nggak main-main gitu kan, sudah masuk di beberapa lini dunia kerja. Nah, seperti itu, apakah memang dari prodi S1 pendidikan bahasa Inggris di tracking gitu lulusannya, kemudian ada seperti semacam ada database ini yang lulusannya dari S1 pendidikan bahasa Inggris arahnya kemana gitu? Betul. Jadi sebenarnya tiap tahun peminatnya banyak, ini 2000-an lebih, jadi 2100, dan 2200. persentasenya selalu bertambah gitu ya. Betul. Dan itu melalui banyak jalur gitu. Jalur ya secara umum kan jalur SNPTN, SBMPTN, kemudian jalur yang SPMP, dan ada beberapa jalur yang lain kan, jalur keagamaan loh ada. Betul. Itu ya. Ada jalur juga prestasi, afirmasi ya juga, dan yang tahun ini juga ada jalur yang internasional itu, beasiswa internasional itu. Nah, namun segitu ini kami hanya bisa menampung maksimum 100 tiap tahun itu, daya tampungnya 100 begitu. Mahasiswa. Yang tahun ini
yang sudah terregistrasi itu 94 ini dari daya tampung itu. Nah, yang sisanya ini kan masih minta apa? Kami kan dengan kondisi pandemi ini ada yang masih meminta waktu untuk pembayaran UKT begitu. Betul. Sehingga nomor registrasi, tapi sudah dikasih waktu kok sama UNESA untuk pembayaran itu. Jadi tetap mereka akan memenuhi daya tampung yang 100 itu. Betul. Gitu. Jadi seperti itu. Kalau kita total gitu saat ini di posisi 460-an begitu mahasiswa kami ya begitu 4 angkatan begitu ya. Yang terakhir kan 2020 angkatannya. Jadi kami tetap terus ingin meningkatkan ini promosi kepada masyarakat dan terima kasih kepada Radio UNESA mengundang saya ini sekaligus mempromosikan bahwa kami ini adalah program studi yang unggul ya, terakreditasi A, sudah lama terakreditasi A ya begitu ya. Tahun ya terakhir itu kan tahu saya kan kemarin 2017 itu A. Jadi sebelumnya juga A. Jadi sudah 3 kali berturut-turut itu A akreditasinya. Dan ini kan kami ingin meningkatkan level akreditasinya menjadi akreditasi internasional gitu ya. Mohon doanya bahwa pada Civitas Akademika UNESA sekaligus juga masyarakat untuk suksesnya aplikasi akreditasi internasional kami tahun ini ya begitu ya. Amin, mudah-mudahan semuanya dimudahkan dan sesuai dengan ekspektasi ya, betul gitu ya. Nah ini kan akhirnya kan nanti mendukung akreditasi perguruan tinggi IPT UNESA nanti tetap bisa bahkan mungkin lebih ini selangkah lebih maju ya begitu betul, ya seperti jargon yang sudah disampaikan Cak Hasan gitu ya, betul, panggilan akrab dari rektor kita. Baik, kalau misalnya dari apa yang sudah disampaikan Pak Munir nih ya, dari banyak sekali informasi, kemudian dari UNESA sendiri juga mencoba mengakomodasi dari calon mahasiswa untuk bisa masuk di jurusan dengan memberikan waktu dan sebagainya. Nah, untuk calon mahasiswa ini, untuk mereka memilih prodi di S1 Pendidikan Bahasa Inggris ini, apa saja ilmu atau mata kuliah apa yang diberikan? Untuk terapan? Iya, sebenarnya kan sudah jelas ya S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi memang nanti diarahkan menjadi utamanya ya profil lulusan kami adalah calon pendidik bahasa Inggris ya. Kemudian diarahkan juga menjadi asisten peneliti pendidikan bahasa Inggris ya. Kemudian terakhir diarahkan menjadi ini asisten peneliti, kemudian juga ini namanya desainer program pendidikan bahasa Inggris. Jadi tidak desainer program? Iya, pendidikan bahasa Inggris. Jadi tidak hanya menjadi gurunya, tapi juga menjadi desainernya programnya. Jadi yang nanti bisa jadi yang meng-create, betul, sekaligus nanti memiliki programnya. Jadi wirausahawan di bidang pendidikan bahasa Inggris juga kan akhirnya yang menjadi betul. Jadi semuanya di cover. Jadi nanti kalau ternyata dia nanti punya modal ya sekaligus nanti tidak hanya yang jadi ngajar tapi yang memiliki kursusan bahasa Inggris gitu loh. Sebab selama ini di kenyataannya di lapangan itu pemilik kursus bahasa Inggris adalah bukan orang bahasa Inggris, ya, orang pendidikan bahasa Inggris bukan, ya. Memang kenyataannya seperti itu, karena itu kita ingin mengubah. Jadi tidak hanya sebagai ini nanti lulusan kita itu tidak hanya sebagai pekerja, sekaligus nanti jadi ownernya gitu ya. Owner begitu. Jadi 4 ini yang ingin kami sampaikan sebagai profil lulusan kami begitu ya. Calon pendidik bahasa Inggris, asisten peneliti pendidikan bahasa Inggris, kemudian desainer program pendidikan bahasa Inggris, dan nanti juga wirausahawan di pendidikan bahasa Inggris ini. Jadi satu paket di kami ini insya Allah nanti menjadi lulusan yang bermanfaat begitu. Jadi nanti tidak akan ada nganggurnya nanti setelah lulus dari program studi kami begitu. S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Surabaya. Untuk bisa jadi
calon mahasiswa atau sudah mahasiswa di S1 Pendidikan Bahasa Inggris, apakah harus punya dasar bisa capcis dengan bahasa Inggris atau kalau dia dari nol gitu? Jadi memang kalau memang sudah minat untuk menjadi ini calon guru bahasa Inggris, calon pendidik bahasa Inggris, ya saya yakin itu sudah punya modal awal ya, begitu. Dan apabila calon mahasiswa mengikuti jalur SNPT ya, itu kan sudah jelas itu bahwa nilai mapel ya. Mapelnya itu kan sudah minimal harus ada poin tinggi ya. Iya, 8 9. Kemudian ini kan apa? Itu penilaian mapel. Kemudian dia juga harus ranking begitu ya. Yang SB yang jelas SBMPT itu kalau bahasa Inggris itu adalah salah satu yang ini kan di tes kompetensi dasarnya begitu ya. Kalau PMB UNESA malah ada khusus soal bahasa Inggris yang double jadinya begitu kan. Sudah TKD ada, soal bahasa Inggrisnya ada begitu. Jadi melalui seleksi itu kita ingin memastikan bahwa calon itu memang punya kemampuan awal begitu ya begitu. Sebab target kami itu kalau lulus dari prodi kami itu sudah mempunyai kemampuan bahasa Inggris setara B2 CEFR Common European Framework of Reference. Jadi kemampuan berbahasanya itu B2. B2 itu di kami set itu TEP minimal 527. Ini semacam ada tes gitu ya, yang mereka sudah lakukan juga? Iya, jadi baru masuk gini besok Senin, hari ini ya, nanti jam 1 itu sudah tes awal, test of English proficiency gitu. Itu sekaligus untuk memetakan kemampuan awal sehingga nanti kita bisa memberikan intervensi sehingga nanti sampai 4 tahun itu sudah betul-betul melewati 525 itu gitu. Harapannya kan tidak hanya B2 sebenarnya, tapi minimal artinya kan standarnya B2. Jadi kalau bisa kan bisa C1, C2 begitu ya. Kalau CFR itu ada 6, A1, A2, B1, B2, C1, C2 gitu ya. Jadi kalau guru kan yuk harus bisa kemampuan berbahasa sekaligus ada kemampuan juga untuk mengajarkannya gitu lah ya. Tidak sekedar bisa berbahasa. Tadi saya sampaikan di awal, sekarang itu banyak orang bisa bahasa Inggris. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang bisa ngajar bahasa Inggris? Pertanyaannya. Apakah juga termasuk itu istilah ada grammarnya, kemudian conversationnya juga harus ditinjau itu namanya kemampuan berbahasa Inggris. Jadi include gitu ya? Iya include gitu. Nah seorang calon guru bahasa Inggris itu tahu bagaimana mengemas tadi ya. Kayak tadi dia bilang ini conversation itu supaya bisa diajarkan, bisa dicerna, nanti bisa dilatihkan gitu ya kepada siswa begitu. Jadi kelebihannya di situ kalau mengikuti program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris ya, tidak sekedar bisa berbahasa Inggris tapi juga bisa mengajarkannya ya begitu. Pak Munir, saya penasaran apakah di prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris sehari-hari sebelum pandemi ya, itu apakah menggunakan bahasa Inggris antara mahasiswa dan mahasiswa dengan dosennya? Tapi nanti dijawab, kita break dulu. Jangan kemana-mana. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi.
Radio Unesa. Senang sekali rekan Unesa masih bersama kami di Bincang Unesa dan masih bersama saya Bapak Munir, Kaprodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris dari Fakultas Bahasa dan Seni Unesa. Dan tadi sebelum kita break ini bacanya nanti. Saya jadi sungkan nih kalau ngomong sama beliaunya. Tidak apa-apa Mbak Tia, karena sekarang bahasa Inggris sudah menjadi bahasa internasional. Ada banyak varian begitu. Karena terkadang saya bisanya berkemampuan bahasa Inggrisnya itu secara pasif lewat tulisan dibandingkan dengan aktif gitu ya. Baik, menyambung dari pertanyaan saya tadi ya Pak Munir, apakah di jurusan pendidikan S1 pendidikan bahasa Inggris ini antara mahasiswa dengan mahasiswa harus in English gitu kan, atau mahasiswa dengan dosennya juga sama? Betul. Jadi di kami S1 pendidikan bahasa Inggris itu memang medium of instruction ya. Jadi bahasa yang dipakai untuk perkuliahan adalah bahasa Inggris ya. Ini ya suatu keniscayaan karena ini program studi kami mendidik calon guru bahasa Inggris ya. Jadi dosen kepada mahasiswa, mahasiswa kepada mahasiswa juga diharapkan ya untuk juga menggunakan bahasa Inggris terutama di dalam kelas. Nah, untuk mensupport itu semua ya ada kayak ada satu kelompok begitu ya di luar kelas, itu namanya English ESC, English Student Conversation ya. Ya, jadi ESC ya. Ini teman-teman mahasiswa ya Pak? ESC ya. Jadi ya mahasiswa ini ya. Jadi mereka di luar kelas bikin semacam begini. Ya. Jadi menciptakan budaya dan juga membiasakan menggunakan bahasa Inggris untuk keseharian. Iya, keseharian karena ini practice makes perfect ya. Betul. Jadi kalau nggak dipaksa menggunakan bahasa namanya bahasa target gitu ya, itu ya nanti mereka akan lama begitu ya. Kalau kita biasakan menggunakan bahasa target itu secara nggak sengaja ini kita namanya menyerap itu ya, tidak belajar tapi namanya memperoleh gitu ya. Jadi itu yang kita harapkan dengan penggunaan bahasa Inggris sebagai medium of instruction, baik dosen mahasiswa mahasiswa itu secara ini tidak sengaja mereka menyerap gitu loh, sehingga akan mempercepat ya penguasaan bahasa Inggris mereka begitu. Nanti makanya hampir di kami mungkin di awal-awal tahun ya, jadi semester 1 itu mahasiswa mungkin masih ini bahasa Inggrisnya masih dalam tanda kutip belepotan gitu. Jadi sudah semester tahun kedua itu sudah ini lancar. Tapi ini nggak ada hubungannya dengan kontur bentuk lidah ya. Artinya begini, katanya kalau dari luar Surabaya atau luar kota atau di daerah gitu ya, kalau ngomong medok apa bisa gitu kan jadi mengaplikasikan bahasa Inggris gitu, atau ada sekali lagi apakah ada trik khusus apalagi bagian dari medium of instruction gitu ya? Nah itu namanya accented ya. Accented itu sudah berterima secara internasional karena itu sekarang ada istilahnya gerakan gitu ya, English as a global language, kemudian English as international language ya, ada lagi gerakan namanya World Englishes. Jadi World Englishes itu bahasa Inggris dunia gitu loh. Bahasa Inggris dunia itu ya nggak harus mengubah seseorang menjadi orang Inggris. Betul. Gitu tidak. Jadi gitu walaupun misalnya saya dari Jawa medok, tapi kalau saya bisa bahasa Inggris, why not itu gitu berterima masih, itu secara internasional berterima sekarang. Betul. Itu lain dengan zaman dulu ya.
zaman harus dulu. sama dengan penutur gitu. Apalagi kalau betul. penuturnya dari Inggris, England gitu, saya jadi ingat kalau film gitu Harry Potter gitu kan bahasanya beda dari Amerika gitu ya. Itu sudah nggak begitu lagi saat ini. Ya sudah ditinggalkan native speakerism namanya. Itu tahun 70-an 80-an itu sangat kuat itu gerakan itu ya. Jadi bisa menerima gitu ya. Saat ini seperti itu ya. Jadi makanya kalau di forum internasional kita mendengar orang kita bisa menerka ini orang India sedang ngomong bahasa Inggris tapi kita ngerti dan itu tidak ada masalah kita berkomunikasi dengan mereka, tidak mempermasalahkan juga begitu loh. Nah ini salah satu hal yang memang kita perkenalkan kepada mahasiswa prodi S1 pendidikan bahasa Inggris untuk menerima kenyataan ini gitu loh ya. Tentu saja akurasi itu sekarang lebih penting daripada sekedar aksen gitu loh ya. Kalau misalnya akurasi kan aksen itu kan tadi cuma masalah medok tidak medok gitu. Tapi kalau akurasi contoh begini ini I cut misalnya I cut stick misalnya I cut an apple misalnya. I cut an apple. Misalnya gitu. Saya tapi kita ngomongnya sebuah apel. Misalnya bacanya bukan cut tapi cut gitu. I cut I see. Iya betul. Enggak bisa berterima. Tapi kalau cuma masalah medok, I cut an apple misalnya. Misalnya gitu hanya masalah itu aksen saja itu orang masih dialek bisa ngerti gitu ya? Dialek itu enggak ada masalah. Tapi kalau tadi kesalahan anunya adalah pronunciation-nya gitu loh ya. Yang dari cut menjadi cut. Ya, wah itu seluruh dunia pun ya gak ngerti gitu. Iya betul. Gitu ya. Jadi memang bahasa tulisnya cut gitu, tapi untuk spellnya cut gitu ya. Iya betul. Ini kalau kita pelajari di ilmu kebahasaan bahasa Inggris, jadi memang begitu. Ada yang memang membedakan makna, ada yang tidak begitu. Yang salah satu fundamental ya tadi itu membedakan makna itu pronunciation tadi, membedakan sangat membedakan. Cuma tapi kalau aksen tadi tidak begitu. Nah, makanya kalau di film-film yang produksi Hollywood sekarang ya banyak juga yang ini yang sudah ada tokoh yang memang menggunakan bahasa Rusia, bahasa Inggris dengan aksen Rusia. Bahkan Tia tadi selalu menyebut James Bond itu biasanya kan ininya ceweknya kan orang mana kalau James Bond? Selalu orang Rusia kemudian. Betul gitu. Padahal dia bermainnya dengan menggunakan dialek bahasa Inggris Amerika gitu ya. Iya gitu. Tapi kan Rusia dengan dengan dialek Rusianya dan dipertahankan dan itu sekarang sudah berterima gitu. Ini satu tantangan juga begitu, dengan juga memberi istilahnya informasi pada masyarakat tentang adanya fenomena ini begitu. Baik, jadi semakin kesini semakin ada gambaran bahwa termasuk kearifan lokal juga sudah terakomodasi. Betul, kemudian gitu. untuk teman-teman mahasiswa juga apalagi untuk di tengah pandemi gini, ini hari pertama perkuliahan ya, Pak Munir. Untuk S1 pendidikan bahasa Inggris sendiri apa yang dipersiapkan untuk teman-teman mahasiswa baru? Jadi alhamdulillah ini bukan kali pertama ya adanya perkuliahan online ya model gitu kan. Kita kan pandemi sudah mulai pertengahan Maret ya itu. Jadi alhamdulillah para dosen dan mahasiswa itu sudah tanda petik sudah mulai terbiasa, sudah new normal lah ini. Walaupun datanya ternyata kan ya tidak bagus ya gitu ya kan, sudah mencapai 200.000 ya. Nah karena itu kan kami kan tetap online gitu sesuai dengan arahan Bapak Rektor ya, itu semuanya diharapkan untuk online. Dan tadi saya monitor itu alhamdulillah sudah banyak ini yang tepat waktu itu jam 7 sudah ada yang pakai Villain, ada yang pakai ini Zoom, ada yang tergantung ininya kan kami kan Villain juga
kita pakai gitu ya. Namun kan kita juga harus melihat kenyataan gitu ya, bahwa ada juga platform-platform yang lain yang Bapak Ibu dan mahasiswa sudah terbiasa begitu. Jadi bisa dipakai gitu ya. Bisa dipakai. Yang penting proses perkuliahan, proses menyerap informasi ini sudah dimulai gitu. Iya betul, online sudah jalan gitu, alhamdulillah. Nah memang tentu saja ini tapi alhamdulillah kalau tentang S1 pendidikan bahasa Inggris kan cuma berbahasa saja ya. Jadi misalnya kan bisa direkam kalau produktif, kalau yang produktif tulis kan bisa diketik. Nah cuma nanti proses konsultasinya itu kan yang harus lebih online supaya lebih ini. Dan itu sudah berjalan dengan baik alhamdulillah. Jadi jangan khawatir ini. Nah sekaligus ini juga sekaligus pembelajaran bagi calon guru bahasa Inggris. Nah nanti kalau ngajar bahasa Inggris online itu juga harus begini gitu loh kan ya. Jadi learning by doing sekalian gitu. Ya. Sekarang kan semua guru juga ngajar online. Nah, kalau mahasiswa kita sudah punya pengalaman ini, insya Allah kan nanti menjadi guru online juga lebih siap gitu. Lebih siap karena memang sudah terbiasa gitu ya. Mau tidak mau ya seperti ini modelnya. Dan apakah bukan selama ya, karena baru dimulai prosesnya nantinya teman-teman mahasiswa yang baru ini, yang khususnya untuk S1 Pendidikan Bahasa Inggris juga diperkenalkan, ini loh nantinya kamu menempati gedung ini di kampus Lidah Wetan, kemudian ini suasana kelasnya gitu. Jadi kan harus diperkenalkan kan ya Pak. Jadi tidak hanya mereka melihat layar, kemudian di depannya banyak temannya yang seangkatan, kemudian ada Pak dosen, kemudian ruanganku di mana ya gitu kan, pasti bertanya-tanya walaupun belum bisa secara banyak mereka akan memasuki kelas, minimal kan mereka akan melihat gitu kan, karena kan kita juga nggak tahu mereka ini bakal datang ke kampus nggak ngelihat kampusnya gitu kan. Nah alhamdulillah kemarin kan seminggu ya PKKMB ya, di sesi fakultas itu kalau nggak salah hari Rabu ya. Saya mengikuti juga sesi prodi ya, jurusan dan prodi itu hari pengenalan prodi gitu betul. Ya. Dan alhamdulillah sudah dibuatkan ini video yang memperkenalkan lokasi kampus, suasana fakultas, baik suasana pembelajaran maupun gedung fisiknya juga gedung begitu fisiknya. Ya. Perlu saya sampaikan prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris itu menempati gedung T4 gitu gedung ya, T4, dan T8. Kok ada dua kampus. Pak? Iya betul. Jadi ini kan 4 lantai ya, jadi kami berbagi ini dengan prodi-prodi yang lain di bawah fakultas kami. Jadi memang kita kan resource sharing ya. Betul. Seperti itu. Jadi T4 dan T8 kampus Unesa Lidah Wetan gitu. Dan itu bersebelahan itu. Bahkan ada ini bridge-nya. Jadi kalau nggak perlu turun ke lantai 1 kemudian pindah ke gedung, tapi di lantai 2 itu ada jembatannya begitu, dan itu jembatan kokoh begitu. Jadi tidak akan mengkhawatirkan begitu ya. Jadi itu seperti itu. Kami juga punya banyak fasilitas, termasuk fasilitas ini bahasa lab bahasa ya, ada 2 lab bahasa yang modern itu sudah pakai computerized ini lab bahasanya ya. Ini secara kalau biasa ya non pandemik. Nah sekarang pandemik ini Bapak Ibu dosen yang mengajar listening yang menggunakan lab itu malah lebih leluasa lagi kan, karena dengan banyaknya ini ya cara supaya mereka bisa mendengar, kemudian bahkan bisa setor ininya ya suaranya begitu, malah lebih fleksibel lagi begitu. Lebih mumpuni juga betul, gitu ya, tanpa noise gitu kan. Betul sekali. Jadi ada juga fasilitas ini namanya ruang seminar ya. Jadi ruang seminar kayak auditorium gitu, jadi semakin belakang semakin tinggi kayak gitu. Seperti kami sudah punya di film-film gitu ya. Gitu. Jadi canggih gitu ya Unesa ya, keren. Betul, apalagi untuk S1 Pendidikan Bahasa Inggris juga sudah mempersiapkan itu gitu kan. Kan ada angan-angan ini akan digunakan untuk teman-teman mahasiswa untuk bisa belajar di sini gitu ya. Jadi supaya menjadi the best begitu ya. Jadi bahkan kalau bisa itu kan
jauh sebelum lulus itu sudah punya pekerjaan sampingan karena sudah mumpuni gitu ya. Betul. Tinggal masalah waktu saja ini untuk setelah mendapatkan ijazah itu secara resmi ini mendapatkan pekerjaan tetap misalnya Betul. begitu ya begitu. Kalau boleh tahu Pak Munir, ada berapa banyak untuk dosen dan tenaga pendidik di S1 Pendidikan Bahasa Inggris? Iya, termasuk ini ya kami ini ya, termasuk cukup ya karena ada 27 staf pengajar dosen ya. Di antaranya dia 2 guru besar. dua gitu guru ya. besar. Saya masih kecil ya. Jadi Masih kecil tapi saya membaca titelnya luar biasa banyak nih, SPD, MED, PhD gitu kan. S1 di UNESA, S2-nya di Australia, S3-nya di Australia. Lektor walaupun nantinya masih ada banyak yang harus dikerjakan, suka merendah dia Pak Munir nih. Jadi alhamdulillah kami ada 2 guru besar, lektor kepalanya ada 5, kemudian sisanya adalah lektor begitu ya. Nah ini ada sekitar 9 ini sedang kuliah S3 ini ya. Yang 1 di Inggris begitu, satunya lagi ini sudah mau lulus, kemudian ada 1 di Republik Irlandia. Republik Irlandia. Bukan Irlandia Utara salah satu komitmen kuat dia gitu dari ya. S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Betul gitu ya. Dan ada S3 di dalam negeri. Jadi banyak doktornya di kami gitu ya. Gitu karena kalau yang jelas profesor jelas sudah doktor ya. Ini yang sudah doktor ini ada 5 gitu ya. Nah terus yang calon doktor ini tadi ada 9 begitu ya. Jadi insya Allah dari sisi sumber daya manusianya kami itu siap ya. Dan itu siap membimbing calon dan mahasiswa yang saat ini bersama kami untuk menjadi calon guru bahasa Inggris yang mumpuni ya, begitu ya. Jadi ini betul visi misinya jelas, dan apalagi untuk tenaga pendidiknya gitu kan, sudah ada profesor gitu kan, guru besar, kemudian doktor, dan ini yang nantinya memberikan ilmunya untuk rekan-rekan mahasiswa, terutama betul. Di S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Kalau Pak Munir sendiri apa sih, ini di luar dari topik ya, cuman saya penasaran apa sih yang membuat Pak Munir akhirnya mengambil jurusan bahasa Inggris? Kalau saya sejarahnya panjang ya, tapi yang jelas kemampuan berbahasa itu pada waktu itu menjadi alternatif saya itu untuk bisa kuliah mandiri tanpa ini secara finansial ya, untuk pembiayaan itu supaya bisa terbebas dari orang tua gitu loh. Yang bisa kita lakukan ya bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris, sekaligus ngasih ini kursusan bahasa Inggris gitu, sehingga bisa membiayai perkuliahan saya begitu. Itu motivasi utama saya pada waktu itu seperti itu ya. Dan alhamdulillah memang seperti itu, dan kemudian dapat beasiswa tadi S1, saya mendapatkan beasiswa tunjangan ikatan dinas. Zaman dahulu tunjangan ikatan dinas itu pasti nanti menjadi guru PNS begitu ya. Begitu zaman dahulu, walaupun ternyata ada masa reformasi yang sehingga tidak semulus itu ya. Tapi ya dengan tidak semulus itu saya jadi dosen jadinya begitu. Tapi kan masih ada idealisme, paling tidak ini sudah mewakili saya dan bisa mendedikasikan full untuk S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Apalagi kan kalau saya melihat dari CV Pak Munir sendiri itu kan pernah menjadi Kepala Pusat Bahasa UNESA di tahun 2018 sampai 2019. Kemudian menjadi Kaprodi S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra di tahun yang sama, 2018-2019. Kemudian menjadi Sekretaris Prodi S2 dan S3. 2 langsung ya Pak ya. Pendidikan Bahasa dan Sastra 2017 sampai 2018 masih ada lagi. Beliau atau Pak Munir ini pernah menjabat Sekretaris Pusat Bahasa UNESA 2015-2017 dan 2007-2008. Lektor. Jangan khawatir Pak, saya doakan. Lektor kepala. Kemudian pastinya masih ada cita-cita lagi gitu ya.
Luar biasa. Mudah-mudahan semangat amin, yang ya. dimiliki Pak Munir sebagai Kaprodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris ini juga menjadi semangat rekan-rekan yang lainnya gitu ya. Iya, jadi kami banyak ini di staf akademik kami itu usia muda banyak begitu ya. Jadi yang saya seumuran saya itu dan di bawah saya itu banyak sekali. Ya. Jadi itu lebih dari jadi sekitar 70% itu seperti itu ya. Jadi yang termasuk yang kuliah-kuliah sedang kuliah itu ya. Gitu. Saya yakin ini di masa depan kami semakin kuat begitu dari sekarang ini. Dan saya percaya kalau teman-teman mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Inggris semakin kuat juga, harapannya cita-citanya kalau pilihan mereka masuk di S1 Pendidikan Bahasa Inggris ini nggak kaleng-kaleng gitu ya. Hasilnya pasti kalau mereka ajak, komit, belajar serius, pastinya kukuh dan unggul gitu ya nantinya, betul. menjadi lulusan yang terbaik lah ya, gitu kan. Jadi Tracer mengatakan nggak ada yang nganggur gitu. Bahkan saat ini boleh sombong gitu ya. Teman-teman yang lulusan pendidikan S1 bahasa Inggris nggak ada yang nganggur loh. Nggak ada yang nganggur. Di posisi belum lulus ini sudah melanglang buana sana sini gitu ya. Jadi contoh yang swasta saja yang IF ini contoh. IF itu banyak kan alumni kita itu. IF itu yang betul, jadi lembaga bahasa Inggris. Begitu. Apalagi ya kalau guru yang di PPG itu contoh itu. Jadi kalau PPG itu yang bahasa Inggris itu biasanya reuni. Reuni apa dengan mahasiswa-mahasiswanya begitu ya. Jadi seperti itu saya yakin ini bahkan ini loh prestasi mahasiswa kami juga tidak ini loh ya. Jadi kalau debat itu ya speech contest itu, debat contest, English Debate Society gitu ya, dan UKM debate itu kan core-nya ya dari kami. Jadi boleh. Bahasa Inggris, boleh dong tepuk tangannya buat S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Dan apa namanya Pak Munir? Oh iya, jangan lupa beberapa mahasiswa kami itu yang program ini pertukaran mahasiswa internasional dengan Jepang itu tiap tahun itu. Tiap tahun gitu ya. NUPIS namanya itu. NUPIS programnya itu. Singkatannya? Kepanjangannya? Jelas pokoknya itu dengan Nagoya University. Dengan teman-teman mahasiswa itu biar mereka bisa ikut pertukaran mahasiswa gitu. Apakah ada syarat khusus IPS-nya harus ya jelas begitu IPS ya minimal 3 tapi yang jelas yang harus ini kan juga bahwa dia itu berkontribusi secara ini ya kepada masyarakat itu loh sehingga pihak Nagoya University itu kayak ini dia tidak sekedar mahasiswa yang di kampus tapi juga ini beraktivitas berkontribusi kepada masyarakat dan bangsa ini yang jadi ini salah satu bentuk kerjasama juga ya betul. Yang dilakukan S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Iya betul, jadi itu ada juga yang ini PPL ke Thailand ya dan Filipina gitu ya. Kalau boleh tahu biaya sendiri dibantu atau ya dibantu subsidi? Kan itu subsidi begitu karena memang ini salah satu programnya ini LP3M ya namanya Sea Teacher ya Southeast Asia Teacher itu jadi ya mereka juga kesini jadi namanya ya, pertukaran ya begitu itu dan ini akhirnya akan saya loh ternyata yang dari luar itu saya jadi pembimbingnya itu. Nah ini mahasiswa kami jauh lebih bagus itu yang dikirim ke sini gitu loh ya dengan yang kita kirim ke luar wah ini mereka lebih beruntung. Poin ini ya. Iya begitu. Jadi dulu kami juga sudah punya banyak mahasiswa asing ya, tahun 2007 itu. Ya, ini kami juga akan mendapatkan ini tahun 2020 ada mahasiswa asing juga ini. Dan itu merupakan tantangan juga bahwa ini kalau mahasiswa asing ini pasti kan nggak ada ini kecuali bahasa Inggris kan gitu ya yang ini dan kami yakin itu bahwa mereka akan sebagaimana mahasiswa Indonesia juga ya bahwa mereka akan menjadi calon pendidik yang mumpuni gitu bahkan mereka tidak akan nganggur gitu. Menyambung dari yang Pak Munir sampaikan, selain berkuliah mungkin Prodi juga memilih suatu kegiatan atau komunitas yang memang disediakan oleh Prodi untuk teman-teman mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Ya, jadi tadi saya sampaikan
mahasiswa itu wajib mengikuti ini namanya English Study Club. Jadi tapi klubnya itu maksudnya conversationnya. Jadi kelompok-kelompok kecil gitu yang berlatih menggunakan bahasa Inggris terus menerus untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Wajib. Nah, itu ada level-levelnya itu. Jadi mereka diharapkan itu level 7 nantinya itu kalau lulus itu. Jadi ada sertifikatnya bahwa mereka sudah level 7. Dan itu memang didampingi dosen, tim dosen. Ya, tim dosen. Jadi ini dalam rangka mengawal tadi ya, mengawal kemampuan bahasa Inggris tadi yang minimal 527 gitu itu kan tesnya skornya, ya, tes TIP-nya ya. Juga kemampuan produktifnya gitu loh. Sebab kalau guru bahasa Inggris itu yang dilihat dilihat orang pertama kali ketika dia buka mulut kan, oh bisa bahasa Inggris gitu. Betul, bisa bahasa Inggris, oh iya gitu. Kalau masalah tes itu kan belakangan begitu ya. Jadi itu kami yakin seperti itu ya, bahwa mahasiswa kami itu terbukti nih, dengan prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh mahasiswa kami. Saya jadi penasaran juga ini, apakah alumni atau lulusan dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris ini komunikasinya kuat? Kemudian apakah mereka juga membantu adik-adiknya untuk ini loh, ada informasi tempat yang bisa kamu pakai untuk mengaplikasikan mengimplementasikan ilmu yang kamu dapat gitu kan? Ya sekali lagi ini kan kita harus memang menjalin terus dengan informasi, komunikasi, silaturahim dengan alumni begitu. Yang jelas IK UNESA ini salah satu core-nya. Nanti kan ada yang lebih spesifik ini ya. Contoh IG kami itu kan juga ada IG Pak? Iya, IG boleh disebutkan? @Inggris UNESA ya. IG-nya @Inggris UNESA. YouTube-nya English Department UNESA begitu ya. Kalau YouTube-nya English Department UNESA. English Department UNESA gitu ya. Ini juga ada jelas ini WhatsApp groups ya, itu yang menjadi sarana untuk tadi ada lowongan, ada ini dan selaku silaturahim. Nah, terus kami juga punya ini forum namanya best practice. Nah, ini alumni-alumni yang sudah menjadi guru itu tiap bulan ya betul. Tiap 3 bulan itu ada namanya pertemuan ya, namanya English best practice. Jadi mereka yang yang bulan gitu itu siapa yang mau share gitu ya, share ini best practice-nya dia begitu. Dan tiap tahun setelah per 3 bulanan nanti bulan November ini ada yang disebut dengan English Teaching Conference. Di situ intinya ya alumni lagi begitu. Jadi memang bentuk komunikasinya sangat kuat walaupun nggak kenal satu sama lain. Tapi dari situ akhirnya ada keluarga baru. Apakah ini bisa dikatakan ciri khas tersendiri dari jurusan atau dari prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris? Benar sekali. Ini kuat sekali ini kami katanya dengan para alumni ini. Ini sama dengan UNESA ini kan juga kuat ini ikatan keluarga alumninya itu ya betul. Jadi ini ya merupakan sudah ada di darahnya UNESA dan prodi-prodi di UNESA begitu ya. Alma mater gitu ya. Iya benar sekali begitu, untuk selalu berkontribusi kepada alma mater ya gitu. Dan mungkin ada lagi yang menunjukkan bahwa ini kayaknya ciri kalau dari teman-teman alumni atau mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Apa saja selain yang bentuk komunikasi yang kuat, kemudian termasuk di dalamnya pemberian informasi, ada beberapa kegiatan. Apakah ada lagi ciri khusus yang orang pasti ini identik dengan S1 Pendidikan Bahasa Inggris nih? Iya, ini kalau mereka biasanya gini ya, ini English Week gitu. Wow, itu pasti ini. Kami itu ada program namanya English Week gitu. English Week itu alumni biasanya ngirimkan ini siswanya ke sini untuk berlomba ya, baik level SMP, SMA begitu ya. English Week pasti bahasa Inggris UNESA gitu, pendidikan bahasa Inggris UNESA gitu. Asik. Ya, menarik ini ya. Dan ini betul ini juga alumni yang mendengarkan ini juga bangga gitu ya. Bangga begitu. Ini kan memang
dalam taraf cinta alma mater tuh udah nggak ada habisnya kalau udah ngomongin alma mater gitu ya. Benar sekali. Kalau bisa apa yang saya punya saya mau kasih deh gitu kan. Iya, benar. Dan sejauh ini memang kontribusinya nyata gitu ya, kontribusinya nyata dari teman-teman lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Kemudian apakah prodi ini juga bekerja sama dengan pihak luar selain dari pertukaran pelajar, atau mungkin ada bentuk kerjasama lain yang dilakukan dalam bentuk apa gitu kan? Ya, yang jelas ada pembinaan terhadap sekolah ya, itu ya kan kami ikatannya kuat sekali ya dengan para alumni yang meminta bimbingan itu ya, peningkatan kualitas, tidak hanya kualitas gurunya tapi juga kadang-kadang kualitas pembelajarannya begitu ya. Kemudian juga dengan pemerintah kota ya, kalau ini Pemkot Surabaya itu kan dinasnya juga ini sering dengan kami untuk peningkatan kualitas gurunya ya. Jadi kerjasama biasanya yang peningkatan kualitas guru itu ya lebih sering, juga peningkatan kualitas sekolah gitu. Ada kalau sekolah berkunjung ke kami itu ya hampir tiap tahun ada gitu. Juga perguruan tinggi lain gitu ya. Karena itu ada juga istilahnya asosiasi program studi yang kadang-kadang juga ingin menimba ilmu dari kami begitu ya. Seperti itu kerjasama, termasuk kerjasama yang memang digagas oleh universitas ya. Salah tadi si teacher tadi itu ya. Kerjasama dengan Nagoya University itu tidak hanya tidak hanya prodi itu, karena juga universitas juga yang menggagas itu. Jadi ini semua menunjukkan bahwa program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris adalah memang bagian dari Fakultas Bahasa dan juga Universitas Negeri Surabaya. Jadi ini kami istilahnya berkontribusi sedikit ya untuk juga untuk UNESA. Gitu ya, gitu. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak Munir di sesi ini, karena sebelum saya tutup, atau ada agenda yang diinformasikan untuk teman-teman mahasiswa? Ya, jadi ini sekaligus saya menyampaikan selamat ini belajar online, selamat memulai semester Gasal 2020-2021 ya. Karena sudah ini terlatih kemarin di separuh dari semester genap 2020-2021, saya yakin ya adik-adik sekalian mahasiswa prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris akan lebih sukses daripada kemarin. Kemarin sudah banyak yang sukses ya. Ini akan jauh lebih sukses lagi begitu ya. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin baik yang kegiatan sinkronus. Jadi langsung yang ketemu dengan dosen melalui web meeting maupun asinkronus ya. Jadi ini malah memberikan waktu kuliah dalam tanda petik itu lebih dari sekedar cuma 2 SKS yang artinya kan cuma 100 menit. Itu kalau fisik begini, dengan adanya ini online learning ini wah akan jauh lebih daripada sekedar cuma 100 menit hanya untuk 2 SKS ya. Tetap kami itu membuka ini juga ruang apabila ini para mahasiswa yang ingin menyampaikan ini keluhan-keluhan, kendala begitu dalam pelaksanaan kegiatan perkuliahan daring ini, kami tetap ini bisa memberikan solusi ya terhadap masalah yang ada begitu. Untuk para alumni, kami sangat berterima kasih atas kontribusi yang sudah diberikan kepada prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris ya. Ini sedang gaung-gaungnya kurikulum merdeka begitu ya. Ini salah satu ini saya sampaikan kepada para alumni bahwa ini menjadi tantangan juga untuk para alumni bisa memberikan ini juga nanti kontribusi gitu ya. Salah satu bentuk kurikulum merdeka yang bisa dipilih dilakukan di semester 5 adalah ini memberikan layanan ngajar gitu loh ke lembaga ini. Begitu ya. Jadi kami tetap ingin memberikan informasi yang update kepada para alumni stakeholder sehingga tetap nanti bisa membantu kami dalam mengembangkan
program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris UNESA. Terima kasih atas kontribusinya yang sudah diberikan untuk kejayaan UNESA kita tercinta. Khususnya untuk pendidikan S1 Pendidikan Bahasa Inggris juga gitu kan Pak Munir ya. Betul sekali. Dan itu merupakan pesan untuk Civitas Akademika dan juga agenda kedepannya untuk semakin lebih baik, apalagi untuk di pandemi ini perlu strategi yang pas untuk bisa mengakomodasi kebutuhan rekan-rekan mahasiswa, Civitas Akademika yang termasuk di dalamnya, kemudian masyarakat untuk bisa terus belajar, semangat gitu ya. Pak Munir ini kan punya 4 anak. Saat ini tinggal di Gresik, asli Pasuruan. Kalau saya sebutkan 3, Pak Munir harus menjawab dengan cepat. Apa itu? S1 Pendidikan Bahasa Inggris, 3. Mungkin kuku, unggul. Oh ya, kayak okay. gitu. Ya. Sekarang saya ganti lagi. Sebutkan 3 kata untuk UNESA. Kuku, unggul, selaka di depan. Luar biasa, menarik sekali. Terima kasih Pak Munir, Bapak Ahmad Munir, SPD MED PhD Kaprodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni, sudah bergabung dan juga menyapa rekan UNESA di Bincang UNESA. Dan jangan lupa untuk IG-nya di @Inggris UNESA, untuk YouTube-nya di English Department UNESA. Dan juga jangan lupa untuk selalu follow Instagram dari Radio UNESA @Radio UNESA, untuk YouTube kanal YouTube-nya di Radio UNESA. Juga jangan lupa di subscribe, nyalakan lonceng. Pak Munir sudah follow? Ini nanti saya follow. Harus tadi saya cek ini. Iya, Pak Munir nggak ada ini. Baik, terima kasih. Perbincangan yang menarik, sukses buat Pak Munir. Undangannya untuk sama-sama kami Bapak. bisa promosi di Radio UNESA ini. Sukses untuk kita semua. Radio UNESA bisa. Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi Pak Munir. Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Terima kasih Pak Munir. Dan nantikan lagi banyak sekali perbincangan di Bincang UNESA, informasi yang menarik juga di beberapa program Radio UNESA. Sekali lagi jangan lupa untuk follow Instagram di Radio UNESA, juga untuk Facebook fanpage Radio UNESA, di kanal YouTube-nya juga Radio UNESA. Saya Tia Ezar, selalu memberikan informasi untuk Anda di Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA.